fakta bahwa merasa perlu ada eksperimen dulu untuk pengenalan, ini udah nunjukin bahwa sebenarnya ada ketidakyakinan di dalam diri kita. Makanya kita perlu ngetes. Iya. Pernikahan itu kan konsep perdata sebetulnya. Yang kemudian ditarik khusus urusan keluarga. Tapi secara basic perdata. Sebetulnya kalau biasanya itu peraturan itu diperlukan buat orang yang secara power lebih besar. Karena dia bisa membuat damage lebih besar. Ya. Karena di society selama ini yang patriarki ya lebih banyak power di laki-laki. Sebenarnya kalau emang mau banget cohabiting dan udah mempertimbangkan semua resikonya, yang penting banget kalau by research yang aku baca adalah Hai teman-teman, welcome back to Kata Om Bambang. Bersama Om Bambang dan bersama Hari. Halo. Jadi aku pengen nanya Papa, in this economy ya Pak, banyak banget Gen Z ataupun generasi-generasi lain juga ya, pokoknya yang muda-muda yang belum menikah, yang mulai ngelakuin yang namanya cohabiting, atau kalau bahasa Papa mungkin kumpul kebo kali ya. Jadi ya untuk penghematan, untuk proses perkenalan yang lebih mendalam, mereka memutuskan setelah pacaran sekian lama, yuk kita tinggal bareng aja. Nah, aku pengen tanya, pendapat Papa kira-kira gimana tentang ini? Pertama kita bedakan kohabitasi ya istilahnya ya, kohabitasi atau kalau bahasa Indonesianya. hidup bersama. Paling nggak ada dua kategori. Yang pertama itu adalah yang ya melakukannya tanpa berpikir panjang lah, ya. Jadi impulsif terus ya udahlah, semua orang ngelakuin kita juga gitu ya. atau mungkin kayak malah nginep-nginep terus kayak ya udahlah lama-lama jadi tinggal bareng aja. Dan ada yang melakukan itu memang satu keputusan yang didalami gitu. Karena sebetulnya ada dua hal dalam pernikahan itu. Satu adalah dari sisi legal, ya. Dan satu lagi adalah dari sisi belief. Ya. Jadi sebetulnya bisa ada kelompok yang nggak peduli legal, nggak peduli belief, ya, atau melanggar ilegal dan melanggar beliefnya sendiri. Ya. Tapi ada juga yang mengkompromikan, ya. Jadi misalnya nikah secara siri, tidak legal, secara legal tidak diakui sebagai pernikahan, tapi secara belief sah, ya kan? Tapi ilegal. Ya. Dan nah ini dua hal yang berbeda. Ya. Yang masih Papa bisa benarkan itu sebetulnya ya harus legal dan harus sesuai belief, ya kan? Tetapi yang jadi masalah itu kan ada pihak yang tidak ikut dalam keputusannya tapi bisa mendapatkan konsekuensinya. Yaitu seandainya mereka punya anak. Jadi kita kelompok ketiga mau punya anak atau tidak. Karena kalau punya anak itu dibandingkan dengan anak yang menikah secara legal itu punya konsekuensi. Ya kan? Jadi ada korban di sini. Wow, bentar. Berarti jauh juga ya dari kita mikirin tinggal bareng atau enggak. Kita harus mikir sejauh kalau ternyata dari tinggal bareng yang mana kemungkinan besar akan berhubungan seks, yang mana ada resiko untuk punya anak, kita siap nggak untuk punya anak yang belum punya legalitas gitu ya dari orang tuanya, dari hubungan orang tuanya. Karena suka nggak suka itu adalah resiko yang kita ambil ketika kita mengiyakan cohabiting atau kumpul-kumpul. Iya, karena seolah-olah si anak ini kehilangan hak dari bapaknya secara legal ya. Nah, jadi kasihan karena dia tidak dapat kenikmatannya, tapi dapat konsekuensi buruknya. Dan itu tidak bertanggung jawab bagi pelakunya. Kalau selain dari anak ya, misalnya mereka menjaga banget kontrasepsi lah gitu, mereka merasa aman, kayaknya nggak akan punya anak di masa-masa mereka masih cohabiting. Menurut Papa kira-kira apa yang perlu dipertimbangkan? Ya,
pertimbangannya juga begini, biasanya kan dalam satu keputusan berpartner, sebetulnya kalau yang legal itu kan lebih menyusun masalah-masalah yang kasat mata lah ya, soal harta dan sebagainya ya. Itu kalau dia tidak melakukannya secara legal, itu risiko seperti kita risiko bikin kongsi bisnis nggak pakai kontrak, ya kan? Kalau salah satu pihak curang, nggak ada kompensasinya gitu loh bagi yang dicurangi gitu. Ada alasan lah kenapa membuat komitmen itu terasa berat ya, karena emang ada tanggung jawabnya. Ya, dan kedua ini kenapa Papa bedain antara yang kontradiksi dengan beliefnya atau tidak? Karena kalau itu kontradiksi, dia melakukan hal yang kontradiksi dengan beliefnya, dengan apa yang dia yakini, itu sendiri sudah menunjukkan secara emosional pun nggak nyaman. Jadi itu udah alarm lah. Kan nggak susah sekarang. Kalau pergi menikah siri itu juga, atau bahkan nggak usah menikah tapi tinggal bareng, tapi sebenarnya deep down kita punya value bahwa seharusnya orang yang tinggal bareng itu udah nikah. Itu kan mungkin kita ngerasain happy nih pas lagi sama pasangan kita, oh iya seru ya bisa mengenali lebih dalam segala macam. Tapi ketika kita lagi diem, kita lagi hening, kita mau tidur gitu, mungkin kita kepikiran kayak, sebenarnya yang gue lakuin ini salah nggak sih? Iya, jadi dia sebetulnya udah menyelingkuhi dirinya sendiri kan. Dan yang mengkhianati apa yang dia percaya. Dan itu mungkin salah satu sebab mengapa berbagai studi kita pernah sebut juga sebelumnya menyebutkan tingkat perceraian dari orang-orang yang sebelum nikah kohabitasi itu secara signifikan lebih tinggi ketimbang yang tidak. Menarik karena menurutku masih banyak di luar sana teman-teman yang menganggap bahwa cohabiting atau kumpul kebo itu tuh bermanfaat untuk mengenali pasangan kita lebih mendalam sebelum kita membuat komitmen pernikahannya. Yang mana sebenarnya bisa jadi ada benarnya gitu. Kita makin kenal sama pasangan kita, tapi itu punya resiko tersendiri. Make sure ketika membuat keputusan itu kita emang tahu resikonya. Resikonya bisa jadi kita udah invest waktu, energi, dan emosi emang ternyata nggak cocok gitu kan. Resiko bahwa fakta bahwa merasa perlu ada eksperimen dulu untuk pengenalan, ini udah nunjukin bahwa sebenarnya ada ketidakyakinan di dalam diri kita. Makanya kita perlu ngetes. Tapi kalau kita udah yakin dari awal kan kita nggak perlu ngetes. Kalau di negara maju ada penyebab lain kenapa kohabitasi juga meningkat di kalangan yang sudah berusia ya. Karena biasanya mereka punya pengalaman traumatik saat bercerai. Itu kan kalau bercerainya terus berantem pakai lawyer apa segala macam ribet lah. Ini berarti padahal untuk yang mereka, pernikahan kesekian ya. Padahal mereka tuh kan cari pasangan tuh mencari companionship ya. Mencari teman sejati lah gitu. Jadi mereka pikir ya udah daripada itu risiko. Kalau ini kan kalau kita cohabitasi ya risikonya, dan biasanya udah anaknya udah gede-gede nggak berniat punya anak lagi kan. Ya kalau ternyata kita nggak cocok ya bisa lagi. Tapi buat orang ini kan sebetulnya juga couple ini ada opsi lain juga. Bisa aja dia melakukan prenuptial agreement supaya nggak ribet kalau bercerai ya. Tapi itu kan ada biayanya juga. Dan kalau soal belief ya kan bisa diselesaikan pernikahannya mungkin tidak legal tapi secara belief sah. Ya, gitu. Jadi kita nggak ngerasa kita tuh lagi melanggar atau mengkhianati value-value yang kita punya. Tapi secara legal ya mungkin kita belum gitu. Ya mungkin ada alasan-alasan kan hukum itu selalu tertinggal dibandingkan perkembangan masyarakat ya. Menarik. Jadi kalau situasi di Indonesia, konteksnya di Indonesia, menurut Papa dalam konteks atau situasi seperti apa cohabiting itu jadi pilihan yang mungkin malah tepat? Ya mungkin ya. Susah untuk cari alasan seperti itu karena pertama pernikahan kan dibantu di Indonesia lah ya, dimudahkan lah ya. Nah, kalau menurut aku malahan problemnya mungkin lebih pada kalau pemerintah mau membantu ya, tidak hanya dalam pernikahan, tetapi juga menyediakan layanan kecocokan orang lah ketika mencari jodoh ya.
Dan ini sudah dilakukan banyak negara maju kan. Misalnya teman kita siapa namanya Alisa Wahid kan, dia kan sekarang punya perjuangan supaya KUA itu nggak cuman soal urusan nikah, tapi kalau ada orang yang mau menikah mereka memberi bimbingan, ini kemungkinan cocok enggak dan sebagainya, sehingga mengurangi risiko yang memitigasi lah risiko. Kalau di agama, di gereja-gereja kan bahkan sudah ada itu bimbingan pranikah dan itu mungkin lebih menjadi solusi ketimbang. Jadi bahkan sebelum kohabitasi itu mungkin bagus ikut di dalam program itu, sebab kalau tidak hati-hati ya, terus terang dalam kondisi masyarakat Indonesia mungkin yang perempuan kemungkinan menjadi korban itu sangat besar gitu. Kalau misalnya tinggal bareng tanpa ikatan legal. Karena kalau ada apa-apa ibaratnya mereka berpisah, dia nggak dapat nafkahnya juga. Risiko hamil punya anak tuh kalau dia ada di perempuan. mengalami kekerasan juga nggak ada yang ya mungkin bisa dilindungi, tapi beda perlindungannya sama andaikan dia udah menikah dan juga secara fisik dia yang akan hamil, dia yang akan punya anak itu gitu ya. Dan secara emosional pun lebih invested biasanya dalam hubungan seksualnya. Jadi dan juga ya kan karena secara fisik kan biasanya yang laki-laki lebih kuat ya daripada yang perempuan. Jadi sebetulnya pernikahan itu kan lebih pada intervensi negara, lebih banyak untuk melindungi perempuan dan juga melindungi anak-anak. Wow, itu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bayangin, saking banyak laki-laki tidak bertanggung jawab sampai harus dibuat. Ya itu kan artinya gini ya, dalam hukum, terutama hukum kontinental, perjanjian yang tidak imbang itu dianggap tidak sah, walaupun dua-duanya tanda tangan. Karena sifatnya itu orang tanda tangan belum tentu tanda tangan karena betul-betul posisinya tuh udah di pikiran baik, takut dan sebagainya, terpaksa ya. Jadi terutama sih kalau buat perempuan, kenapa harus jadi alarm kalau cowoknya kita nggak usah nikah, kita hidup bersama, itu harus jadi alarm refleksnya. Karena risiko dia tuh jauh lebih besar daripada risiko orang itu. Jadi jangan mau enaknya aja gitu buat laki-lakinya gitu ya. Itu juga menguji keseriusan dalam tanda kutip cintanya lah gitu kan. Nice. Ini yang ngomong laki-laki ya. Oke. Ini terakhir banget sih, Pak. Sebenarnya tadi kan Papa ngomongin tentang belief yang kita punya dan juga secara legal gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin ngerasa kalau di Indonesia kan nikah harus berdasarkan agama ya. Kayak tadi Papa bilang, sarannya adalah untuk agama-agama tertentu menyediakan bimbingan pranikah atau konsep pranikah, sehingga bisa dari awal screening kecocokan tuh nggak harus dengan tinggal bareng, tapi ada cara-cara lain untuk screening kecocokan itu. Nah, tapi untuk orang-orang yang merasa ya sebenarnya dia nggak terlalu align sama agama-agama yang ada gitu, kan belum ada nih bisa nikah kecatatan sipil aja gitu ya. Kita nikah harus berdasarkan agama, sehingga untuk mengukur kecocokan menggunakan values agama juga mungkin dirasa kurang cocok gitu loh, Pak. Kira-kira menurut Papa gimana kalau kayak gitu konteksnya? Ya memang itu politik ya, bukan masalah politik. Kan itu juga baru. Sebelumnya masalah itu tidak ada. Tapi karena kan membuat undang-undang itu kan realitas politik ya. Karena mayoritas menghendaki bahwa udah deh urusan pernikahan ini jangan diurus negara tapi diurus agama. Kan sebetulnya undang-undang perkawinan kita gitu. Negara hanya ngakuin aja deh. Asal agama mengakui ya kita tukang catatnya aja gitu. Nah, sehingga itu jadi problem buat orang yang sebetulnya tidak beragama. Ya kan? Atau buat orang yang merasa sebab kalau orang itu beragama dan taat pada agamanya nggak ada masalah. Iya kan? Pasti agamanya kan mengurusin dia. Atau lintas agama. Walaupun kalau lintas agama, selama ada agama yang membolehkan itu, aman-aman aja gitu ya. Ya opsi lain,
untuk legalitas di luar negeri. Ya. Nah, tapi sebetulnya, nah ini belum pernah ada yang coba. Pernikahan itu kan konsep perdata sebetulnya, yang kemudian ditarik khusus urusan keluarga. Tapi secara basic perdata. Sebetulnya kalau dia bikin kontrak, itu kan perkawinan kontrak kohabitasi. Di situ masukin kalau punya anak, kalau berpisah itu apa? Ya itu sebetulnya esensinya pernikahan legal sebetulnya. Jadi cohabiting tapi dibuat kontrak yang kita pergi ke notaris dan diatur gitu semuanya. Iya, sebagai kontrak perdata. Dan yang terutama yang penting adalah kalau punya anak ya kan, itu yang paling penting. Dan kedua kalau berpisah, bagaimana properti ya. Nah, jadi itu kan sebetulnya kontrak cuma ya kalau menurut aku ya. Ya semua agama itu kan maksudnya baik. Ya, melindungi meski caranya maksudnya dalam kadang prakteknya baik gitu ya. Mungkin juga ada perkembangan zaman ya yang membuat itu jadi konflik. Tapi prinsipnya itu kan adalah bagaimana kalau ada dua orang melakukan komitmennya kan sampai mati itu. Lalu ada pelanggaran terhadap komitmen itu bagaimana mengatasinya gitu. Ya kan? Dan memang pernikahan itu sesuatu yang sangat serius sih. Komitmennya kan seumur hidup. Iya, seumur hidup. Harapannya sampai mati gitu kan. Sampai mati. Sehingga kemudian bahkan ada muncul kan di aliran tertentu kawin kontrak. Karena kawin kontrak itu sesuatu yang ikatan perdata biasa aja bahwa dia akan menikah selama 3 tahun aja. Lalu selama 3 tahun nih kewajiban A, kewajiban B. Tapi itu sebetulnya di aliran agama tertentu itu sesuatu yang sah. Jadi tidak hanya sah secara legal tapi juga sah secara belief. Ya. Emang you do you ya, apa yang menurut kita benar ya kita lakuin sesuai itu. Iya. Dan kan belief itu macam-macam, ada yang milih bahkan boleh poliandri, boleh poligami, ada yang melarang ya. Dan selama konstitusi kita mengatakan menghormati hak setiap orang untuk berkeyakinan ya. Selama itu tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan lah, bukan mengganggu. Karena mengganggu itu tidak harus merugikan. Mengganggu itu subjektif ya. Tapi kalau misalnya ternyata punya anak dan anaknya dirugikan kan itu jadi bahan pertimbangan yang sangat. Karena kan bagaimanapun negara menganggap itu jadi tanggung jawabnya dia juga gitu. Yes. Nah, bahkan di negara maju kan sampai kalau ada ayah yang tercatat nggak bayar alimoni, itu bisa di mana-mana nggak bisa perpanjang SIM, nggak bisa. Pokoknya dihukumlah secara sosial. Iya. Oke. Karena ini nggak boleh lari dari tanggung jawab oleh ayah. Toh emang saking kadang-kadang laki-laki perlu gitu ya Pak ya. Ya. Karena laki-laki tidak bertanggung jawab ini sampai dibuat berbagai aturan supaya perempuan dan anak-anaknya bisa dijaga. Sebetulnya bukan biasanya itu peraturan itu diperlukan buat orang yang secara power lebih besar. Karena dia bisa membuat damage lebih besar. Karena di society selama ini yang patriarki ya lebih banyak power di laki-laki. Oke. Mungkin satu hal yang aku pengen bilang sebelum menutup podcast kita yang ini adalah sebenarnya kalau emang mau banget cohabiting dan udah mempertimbangkan semua resikonya, yang penting banget kalau by research yang aku baca adalah punya ekspektasi yang jelas. Apalagi kalau bisa tertulis dalam kontrak. Ekspektasi yang jelas, kalau bisa punya kontrak, dipikirin baik-baik gitu. Jadi kalau emang nggak mau nikah gitu ya, maunya cohabiting. Tapi cohabiting itu bukan berarti lebih gampang daripada nikah. Justru kalau misalnya pernikahan aja banyak banget nih pertanyaan pre-marital yang perlu kita jawab. Sebenarnya ada juga pertanyaan-pertanyaan pre-cohabiting yang perlu kita jawab. Kalau punya anak gimana, kalau pisah gimana, kalau ternyata ada kekerasan gimana. Bahkan aku punya kenalan ya, berapa perempuan, ya, memang bukan dari Indonesia, yang tidak mau menikah, tidak mau punya suami, tapi pengen punya anak. Sehingga
ambil donor sperma. Itu kan juga pilihan. Iya. Dan ya boleh-boleh aja selama tidak Walaupun merugikan orang lain. Aku masih bimbang ya. Iya. Anak itu korban nggak kalau dia nggak punya bapak? Rugi nggak anak Iya. itu kalau dia nggak punya bapak? Iya. Meskipun ini di Indonesia masih ilegal ya. Iya. Oke, mungkin itu bisa jadi bahasan Iya. next time. Thank you, Pak, Iya. untuk jawabannya. Bye guys.